warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Nisa. Di sini saya akan melakukan prademonstrasi VT, pemeriksaan VT dan pemeriksaan panggul dalam. Itu pemeriksaan VT itu tujuannya adalah untuk menilai keadaan panggul dan kemajuan persalinan. Sedangkan pemeriksaan panggul dalam itu adalah tujuannya untuk mengetahui apakah panggul sempit atau tidak. Selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan vulva higien. Melakukan pemeriksaan VT, yang pertama kita harus memperhatikan keadaan vulva, yaitu apakah ada luka atau massa atau benjolan atau infeksi menular seksual, kondilomata, varikositas vulva atau rektum, atau luka parut di premium. Selanjutnya kita juga menilai cairan vagina, apakah ada lendir darah, ketuban, pendarahan pervagina atau mekonium. Terus selanjutnya minta izin kepada ibu untuk membersihkan vaginanya. Itu yang pertama, kita membuka vagina dengan seperti ini. Yang pertama yaitu membersihkan labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri. Terus selanjutnya itu membersihkan vestibulum sampai dengan anus. Itu memisahkan. Nah, selanjutnya itu memasukkan tangan satu kiri bila tidak kidal. Masukkan jari tengah kanan. Lalu ke dalam vagina secara perlahan, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Lalu perlahan masukkan dengan perlahan. Selanjutnya yaitu menilai vagina. Apakah vagina teraba licin, nogea, varises, atau benjolan. Selanjutnya menilai portio dan serviks, tebal atau tipis, lunak, kaku, permukaan. Menilai selaput ketuban, utuh atau sudah pecah. Kemudian memastikan bagian terendah janin. Penunjuknya adalah ubun-ubun kecil di arah jam berapa. Penurunan bagian terendah di hot, molase, terdapat tali pusat dan atau bagian-bagian kecil atau tangan atau kaki. Selanjutnya menentukan ubun-ubun kecil itu. Menentukan ubun-ubun kecil itu yang pertama sutura sagittalis atau melintangnya memanjang atau obliku. Yang kedua itu menelusuri sutura sagittalis atau mencari ubun-ubun kecilnya. Kemudian menentukan ubun-ubun kecil berada pada jam berapa atau ubun-ubun kecil teraba untuk menentukan presentasi belakang kepala. Selanjutnya yaitu menentukan penyusunan kepala. Yaitu bila sutura sagittalis, yang pertama bila sutura sagittalis teraba jelas atau tulang ubun-ubun kanan dan kiri terpisah. Yang kedua bila sutura sagittalis tidak teraba atau tulang ubun-ubun kanan dan kiri saling mendekat. Kemudian bila tulang ubun kanan dan kiri saling tumpang tindih namun masih bisa dipisahkan. Kemudian yang terakhir bila tulang ubun kanan dan kiri saling tumpang tindih dan tidak bisa dilepaskan. Lalu di pemeriksaan VT ini kita juga menentukan penurunan kepala di bidang hot. Hot satunya yaitu yang ini, itu kepala sejajar pintu atas panggul melalui tepi atas simfisis pubis. Lalu hot yang kedua yaitu kepala sejajar dengan pintu atas panggul melalui tepi bawah simfisis pubis. Lalu hot ketiga yaitu kepala sejajar pintu atas panggul melalui spina ischiadica. Lalu yang keempat yaitu kepala sejajar pintu atas panggul dengan melalui oksigis. Selanjutnya yaitu memberitahu ibu bahwa pemeriksaan telah selesai, meminta ibu untuk bernapas panjang sambil mengeluarkan jari tangan secara perlahan. Selanjutnya menilai sarung tangan. Adakah lendir, darah, dan air ketuban? Jika ada, nilai warna ketuban jernih, keruh, atau ada mekonium, bercampur darah atau kering. Kemudian melepas sarung tangan dan memasukkan ke tempat sampah infeksius.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan panggul dalam. Itu pemeriksaan panggul dalam, yaitu pemeriksaan pelvis ada 3 bagian, yaitu yang pertama pintu bawah, pintu tengah, dan pintu atas. Untuk bagian pintu bawah hanya memeriksa arkus pubis saja, di mana kita lihat apakah sudutnya 90 derajat atau tidak. Jika 90 derajat dia normal. Lalu kita cek pintu bagian tengah, yaitu pengecekannya ada 4. Yang pertama bagian linea innominata, yaitu jari dan jempol dan 3 jari tidak masuk, terpegang atau tidak, normalnya setengah per 2/3 atau terpegangnya. Jika terpegang maka hitungan pelvisnya masih sedikit sempit di bagian linea innominata. Yang kedua yaitu ada konvergen dan divergen, itu lurus atau tidaknya. Jika lurus artinya normal. Yang selanjutnya yaitu bagian spina ischiadica, atau bisa jika dia tuh tajam atau tidak. Jika dia tajam maka tidak, persalinannya tidak susah, atau kalau tumpul maka proses persalinannya bisa lancar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian interspina, yaitu untuk melihat jarak spina di mana maksimalnya 13,5 cm, dan patokannya yaitu 10,5. Jika lebih dari 10,5 berarti normal atau luas. Jika kurang 10,5 maka panggulnya sempit. Nah, selanjutnya yaitu bagian atas dari coccygeus, normalnya terpegang gini, normalnya terpegang. Lalu kita ke bagian sakrum nih, ini bagian sakrum, biasanya sakrum tidak terpegang. Lalu masuk ke bagian promontorium. Bagian promontorium, jika sudah kita keluarkan jari kita dan kita tandai nih. Terus kita ukur menggunakan penggaris untuk mengukur conjugata diagonalis. Cara mengukurnya yaitu conjugata diagonalis dikurang 1/2 conjugata diagonalis, hasilnya conjugata vera. Terima kasih, demonstrasinya sudah selesai. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.